Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Akhil Nur Azhara, absen 27 dari 11 IPA 5. Di sini, saya dan teman-teman saya yaitu kelompok 3 akan menjelaskan tentang kehutanan di Indonesia. Pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu pengertian dari hutan. Hutan adalah sebuah kawasan yang ditumbuhi dengan lebat oleh pepohonan dan tumbuhan lainnya. Kawasan-kawasan semacam ini terdapat di wilayah-wilayah yang luas di dunia dan berfungsi sebagai penampung karbon dioksida, habitat hewan, modulator arus hidrologika, serta pelestari tanah, dan merupakan salah satu aspek biosfer bumi yang paling penting. Hutan adalah bentuk kehidupan yang tersebar di seluruh dunia. Kita dapat menemukan hutan baik di daerah tropis maupun beriklim dingin, di dataran rendah maupun di pegunungan, di pulau kecil maupun di benua besar. Hutan merupakan suatu kumpulan tumbuhan, terutama pepohonan atau tumbuhan berkayu lain, yang menempati daerah yang cukup luas. Selanjutnya ada definisi dari hutan. Iklim, tanah, serta juga air menentukan jenis tumbuhan dan juga hewan yang bisa hidup di dalam hutan tersebut. Berbagai kehidupan serta lingkungan tempat hidup bersama-sama saling membentuk ekosistem hutan. Suatu ekosistem itu terdiri atas semua yang hidup atau biotik dan juga tidak hidup atau abiotik. Di daerah tertentu juga terjadi hubungan di dalamnya. Ekosistem hutan memiliki hubungan yang sangat kompleks. Pohon dan juga tumbuhan hijau lainnya menggunakan cahaya matahari untuk dapat membuat makanannya. Karbon dioksida tersebut diambil dari udara, ditambah air atau H2O, serta unsur hara atau juga mineral yang diserap dari dalam tanah. Hutan merupakan masyarakat tumbuhan serta juga hewan yang hidup di dalam lapisan serta juga permukaan tanah yang terletak di suatu kawasan dan juga membentuk suatu ekosistem yang berada di dalam keadaan keseimbangan yang dinamis. Lalu ada macam-macam hutan. Apa itu? Macam-macam hutan. Dengan mengenali betul-betul sifat sebuah hutan, kita akan memperlakukan hutan secara lebih tepat, sehingga dapat lestari, bahkan terus berkembang. Ada berbagai jenis hutan. Pembedaan jenis-jenis hutan ini pun bermacam-macam. Misalnya menurut asal. Menurut asal, kita mengenal hutan yang berasal dari biji, tunas serta campuran antara biji, dan tunas, hutan yang berasal dari biji disebut juga hutan tinggi, karena pepohonan yang tumbuh dari biji cenderung menjadi lebih tinggi dan dapat mencapai umur lebih lanjut. Hutan yang berasal dari tunas disebut hutan rendah dengan alasan sebaliknya. Hutan campuran oleh karenanya disebut hutan sedang. Penggolongan lain menurut asal adalah hutan perawan atau primer dan hutan sekunder. Hutan perawan merupakan hutan yang masih asli dan belum pernah dibuka oleh manusia. Hutan sekunder adalah hutan yang tumbuh kembali secara alami setelah ditebang oleh kerusakan yang cukup luas. Akibatnya, pepohonan di hutan sekunder sering terlihat lebih pendek dan kecil, namun jika dibiarkan tanpa gangguan, misalnya selama ratusan tahun, kita akan sulit membedakan hutan sekunder dan hutan primer. Menurut cara permudaan atau tumbuh kembali, hutan dapat dibedakan sebagai hutan dengan permudaan alami, permudaan buatan, dan permudaan campuran. Hutan dengan permudaan alami berarti juga pohon diserbuk dan biji pohon terbesarkan bukan oleh manusia, melainkan oleh angin, air, atau hewan. Sekiranya hanya segini dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yohandira, nomor absen 35 dari kelas 11 IPA 5. Di sini saya akan menjelaskan fungsi hutan, potensi kehutanan di Indonesia, dan jenis hutan. Fungsi hutan. Fungsi ekonomis dalam arti hutan bisa dimanfaatkan potensi yang terkandung di dalamnya. Misalnya berbagai macam kayu seperti meranti, kayu jati, albizia, agatis, kamper, rotan, atau disadap getahnya seperti getah damar, getah perca, dan Pinus mercusi. Fungsi klimatologis dalam arti menjaga kestabilan pola iklim dunia seperti suhu, kelembapan, dan curah hujan. Fungsi edafik yaitu tanaman yang jatuh ke tanah di kawasan hutan dapat membentuk serasah dan menjadi humus penyubur tanah. Fungsi hidrologis yaitu menjaga kestabilan air tanah melalui penyerapan air hujan oleh akar tumbuhan dan menjadi persediaan air tanah. Fungsi konservasi dalam arti menjaga kelestarian alam. Jika hutan banyak ditebangi mengakibatkan meluasnya lahan kritis yang sangat tidak subur dan sulit untuk diolah. Potensi kehutanan di Indonesia.
Potensi sumber daya hutan di Indonesia besar, yaitu mencapai 99,6 juta hektar atau 52,3% dari luas wilayah Indonesia. Luas hutan yang besar tersebut saat ini masih dapat dijumpai di Papua, Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera. Di Jawa, luas hutan telah mengalami banyak penurunan karena terjadi alih fungsi untuk pertanian dan pemukiman penduduk. Sementara itu, alih fungsi hutan menjadi pertanian dan perkebunan banyak dijumpai di Sumatera dan Kalimantan. Selain hutannya yang luas, hutan Indonesia juga menyimpan kekayaan flora dan fauna atau keanekaragaman hayati yang sangat besar. Bahkan banyak diantaranya merupakan spesies endemik atau hanya ditemukan di Indonesia, tidak ditemukan di tempat yang lainnya. Potensi sumber daya hutan sebenarnya tidak hanya sekedar kayu. Dari hutan tropis yang dimiliki Indonesia juga dihasilkan buah-buahan dan obat-obatan. Namun demikian, hasil hutan yang banyak dikenal penduduk adalah sebagai sumber kayu. Setidaknya terdapat 4.000 jenis kayu, yang 267 diantaranya adalah sebagai berikut. Kayu keruing, meranti, agatis, dihasilkan terutama di Papua, Sulawesi, dan Kalimantan. Kayu jati banyak dihasilkan di Jawa Tengah, rotan banyak dihasilkan di Kalimantan, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Kayu cendana banyak dihasilkan di Nusa Tenggara Timur, kayu rasa mala dan akasia banyak dihasilkan di Jawa Barat. Jenis hutan berdasarkan jenis pohonnya. Menurut jenis pohonnya, hutan homogen adalah hutan yang ditumbuhi oleh satu macam tumbuhan. Pada umumnya, hutan homogen dibuat dengan tujuan tertentu, misalnya untuk reboisasi, penghijauan, atau keperluan perluasan industri. Contoh hutan homogen antara lain hutan jati dan hutan pinus. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husna Melati dari 11 IPA 5. Saya akan menjelaskan tentang persebaran hutan di Indonesia. Dan pengelolaan sumber daya alam. Sekarang saya akan bahas persebaran hutan di Indonesia. Hutan itu dibagi menjadi 4. Yang pertama itu ada hutan musim, yang biasanya tuh tersebar di Pulau Jawa dan Nusa Tenggara Timur. Ciri-cirinya itu dipengaruhi sama iklim, terdiri dari satu jenis tumbuhan seperti angsana dan jati, dan pohon-pohon maranggas biasanya tumbuh lagi di musim hujan. Yang kedua itu ada hutan hujan tropis. Biasanya tuh ada di Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Papua. Ciri-cirinya tuh biasanya dia terdapat di daerah yang curah hujannya tinggi. Yang kedua itu berdaun lebat, jenis tumbuhannya itu heterogen. Yang ketiga itu biasanya tuh pohonnya tuh dililiti sama tumbuhan merambat kayak rotan gitu. Terus habis itu sinar matahari yang sangat minim. Terus yang terakhir itu kelembapan tanah tinggi. Yang ketiga ada hutan bakau, biasanya tersebarnya di pantai timur Sumatera, pantai utara Jawa dan Kalimantan, dan pantai selatan Papua. Di sini ciri-cirinya dia terdapat di daerah yang berlumpur dan berombak kecil. Terus yang kedua itu akar pohonnya yang bisa menahan abrasi. Yang keempat ada hutan sabana. Hutan sabana itu tersebar di Jawa Timur dan Nusa Tenggara. Ciri-cirinya tuh terdapat di daerah yang curah hujannya tuh minim. Terus merupakan banyak banget padang rumput di sana. Terus semak belukar. Terus biasanya dimanfaatkan untuk peternakan kayak sapi, kuda, dan kambing. Selanjutnya, saya akan membahas tentang pengelolaan sumber daya. Pengelolaan sumber daya hutan ini
bisa diartikan secara sederhana oleh US Forest Service sebagai penanaman hutan melalui tebang pilih, tebang bayang, dan tebang akar atau tebang benih biasanya. Itu biasa tebang habis gitu. Nah, di Indonesia tuh ada undang-undangnya. Nah, undang-undangnya nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan. Nah, biasanya pengurus ini meliputi kegiatan-kegiatan yang biasanya perencanaan kehutanan, pengelolaan hutan, penelitian, terus pengurusan. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, perencanaan kehutanan bertujuan untuk memberikan pedoman yang menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan kehutanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Undang-Undang yang menjadi visi pembangunan kehutanan, yakni terwujudnya penyelenggaraan kehutanan untuk menjamin kelestarian hutan serta peningkatan kemakmuran rakyat. Untuk misi tertera pada undang-undang ialah menjamin keberadaan hutan dengan luasan yang cukup proporsional, mengoptimalkan aneka fungsi hutan dan ekosistem perairan, meningkatkan daya dukung daerah aliran sungai, mendorong peran serta masyarakat, menjamin distribusi manfaat yang berkelanjutan, serta memantapkan koordinasi pusat dan daerah. Pengawasan kehutanan dimaksudkan untuk mencermati dan menilai pelaksanaan pengukur hutan, sehingga tujuannya dapat tercapai secara maksimal dan menjadikan umpan balik bagi perbaikan penyempurnaan pengurusan hutan lebih lanjut, yang diwenangi oleh pemerintah daerah melakukan pemantauan dan melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pengurus hutan. Sekian, terima kasih.